suffers the effect of climate change directly. Our coastal areas are now being inundated by rising ocean levels. We are forced to move our capital city. In the northern coast of Java, the ocean is rising by 5 centimeters per year. Di tengah bentangan alam Kalimantan yang asri, Indonesia memulai langkah besar untuk masa depan. Sebuah kota baru, ibu kota negara Nusantara. 2 tahun sudah, semua bersinergi membangun kota baru, peradaban baru untuk masa depan yang lebih cerah. Kawasan inti pusat pemerintahan menjadi fokus awal pembangunan ibu kota Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara. Ada Ibu Kota Nusantara 600 pegawai yang sudah berkantor lokal oleh sentuhan tangan anak-anak Ibu Pertiwi. Dan ini adalah kawasan inti pusat pemerintahan. Lanjutan lingkungan Plaza Seremoni. Nusantara pun dibangun dengan setiap hari ruang terbuka rata-rata 500 sampai 1000 pengunjung datang untuk melihat sendiri kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. para aparatur sipil di Ibu Kota Nusantara dirancang untuk mendukung. Jadi kami tinggal di hunian ini. Saya tinggal di sini, ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak benar kalau misalnya hunian di Ibu Kota Nusantara tidak siap. Kita siap. Fasilitas yang pemerintah siapkan menurut saya udah sangat bagus dan suportif, mulai dari tempat tinggal, kita sudah disiapkan rusun dengan fasilitas yang sangat lengkap dan modern. Lalu untuk transportasi kita juga bisa menggunakan bus dari rusun ke tempat kita bekerja. Geliat ekonomi di Ibu Kota Nusantara perlahan-lahan mulai terbentuk. Fasilitas layanan publik pun mulai hadir di Ibu Kota Nusantara dengan akses yang mudah dan pemberian layanan yang berkualitas. Rumah sakit sudah berfungsi, sudah menerima pasien. Sebagai kota berkelanjutan, kebutuhan energi Ibu Kota Nusantara dihasilkan oleh sumber energi hijau yang ramah lingkungan. Di samping itu, untuk mendukung gaya hidup masyarakat yang sehat dan aktif, Ibu Kota Nusantara memiliki ruang rekreasi alam dan olahraga untuk semua generasi. Dan tak hanya di dalam Ibu Kota Nusantara,
konektivitas menuju ibu kota Nusantara juga dalam progres pembangunan. Kedepannya, pada tahap kedua, pembangunan ibu kota negara akan berlanjut pada kawasan legislatif dan yudikatif. Ibu kota Nusantara perlahan mulai memperlihatkan wujudnya setelah 2 tahun pembangunan. Dan pembangunan ibu kota Nusantara akan terus berlanjut, tahap demi tahap. Dengan adanya pembangunan IKN, sangat signifikan peningkatan ekonomi, infrastrukturnya, banyak keuntungan masyarakat. Begitu luar biasa menurut saya. Ini adalah tentang harapan dan tekad bangsa Indonesia untuk membangun peradaban baru. Ibu kota Nusantara, kota dunia untuk semua. Puji Tuhan. Iya, jadi itulah hal yang memang saat ini sedang terjadi di ibu kota Nusantara dan berproses. Hari ini mohon maaf karena waktu saya tidak banyak, tapi saya berharap lewat tayangan video ini menjawab keraguan-raguan atau kebingungan atau ketidakjelasan atau bahkan hoax ya yang bergentayangan di mana-mana bahwa ibu kota Nusantara pembangunannya itu tidak jalan, mangkrak dan sebagainya. Semuanya salah, semuanya keliru. Jadi kami bekerja keras di situ. Anak-anak muda sangat banyak, ada 500, hampir 600 bahkan pegawai OIKN, baik yang ASN maupun non-ASN. Dan kemudian nanti di bulan Juni ada sekitar 576 CPNS ya yang akan masuk lagi dan tinggal di ibu kota Nusantara. Nanti juga sekitar bulan Juni-Juli ada dari BIN sekitar 200 orang. Mereka juga akan masuk tinggal di ibu kota Nusantara. Sekolah Taruna Nusantara akan didirikan dan akan dimulai pada tahun ini, akan menerima 200 pelajar ya di ibu kota Nusantara. Saya tidak akan menerangkan banyak Bapak Ibu, mungkin nanti lebih baik pesan saya adalah kalau Bapak Ibu punya waktu, mungkin tidak hari ini, tapi berdoa supaya bersama-sama seperti yang kemarin pada waktu Munas PGLII ada 500 lebih hamba-hamba Tuhan masuk ke IKN. Mereka diterima oleh Pak Kepala Otorita, Pak Basuki, berfoto bersama di depan Istana Negara. Nah Bapak Ibu, saya berharap tayangan yang saya putar ya pada pagi hari ini, nanti silakan Pastor Samuel boleh dibagikan kepada hamba-hamba Tuhan ini. Dan silakan juga kalau Bapak Ibu berkenan ya diceritakan kepada jemaatnya masing-masing di seluruh Indonesia. Karena ibu kota Nusantara adalah milik bangsa Indonesia. Ibu kota Nusantara adalah perwujudan kota dunia untuk semua. Ibu kota Nusantara adalah perwujudan peradaban baru Indonesia menuju Indonesia emas tahun 2045 dan harus didukung oleh doa. Ya, oleh Bapak Ibu semua, doa. Ya sebetulnya saya punya video. Tuhan Yesus itu baik dan luar biasa. Kita sudah mulai persekutuan doa di ibu kota Nusantara tahun ini. Ya, Tuhan mulai bukakan satu demi satu, satu demi satu. Dan anak-anak Tuhan pada saat ini yang ada di ibu kota Nusantara, pegawai-pegawai OIKN, dan kemudian Tuhan jemput ya pegawai-pegawai di rumah sakit Mayapada, pegawai-pegawai di hotel Kubika, di hotel Swiss Hotel Nusantara, di rumah sakit Hermina. Mereka datang bersama-sama. Kita ada persekutuan doa ya yang kita adakan di kantor otorita ibu kota Nusantara. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan Yesus, tidak mungkin ini bisa terjadi. Dan butuh dukungan Bapak Ibu semua hamba-hamba Tuhan. Saya, keluarga saya di Jakarta, saya di IKN, ya tinggal bersama dengan kepala otorita dan semua pegawai. Tetapi kalau misalnya memang Tuhan izinkan
hamba-hamba Tuhan mau mengundang saya untuk berbicara, dengan senang hati saya menerima. Saya akan sosialisasi sambil sharing firman Tuhan di tempat Bapak Ibu. Terima kasih Pak Pendeta Samuel Kusuma. Terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sidang raya pertama Sinode Gereja Betani Nusantara. Selamat melayani, selamat menuai jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.